di 2024, dan juga saya mengucapkan selamat berbahagia dan menempuh hidup baru bagi keluarga yang baru, Richan dan Indah, dan selamat datang juga untuk Bapak dan Ibu dan keluarga besar Indah maupun Richan ya. Nah, terima kasih dan mari kita bangkit berdiri, kita berikan satu sama lain salam dengan mengatakan Tuhan Yesus mengasihimu. Terima kasih. Mari kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan saya juga mengucapkan selamat datang bagi yang beribadah di online, baik di Balikpapan maupun di kota-kota lainnya. Dan juga kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di Gereja Kristus di Indonesia, Jemaat Balikpapan. Dan bulan Mei ini kita masih mempelajari tentang Great Among the Nation yang diambil dari Maleakhi 1 ayat 11. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari namaku besar di antara segala bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku dan korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa firman Tuhan semesta alam. Saya juga akan membacakan Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimanakah kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus di tempat gelap. Apabila dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan, orang tulus akan memandang wajahnya. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di mana ya Tuhan pada hari ini walaupun cuaca kurang baik Bapa, hujan di sana sini, tapi kami ya Tuhan tetap mau berkumpul ya Tuhan untuk berfellowship, untuk beribadah. Pimpinlah ibadah kami dari awal hingga akhirnya berjalan dengan baik, baik juga melalui Zoom. Biarlah semuanya berjalan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mulai ibadah. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semuanya di sini. Saja kita semuanya bangkit berdiri dan kita memberikan salam yang hangat untuk orang tua saudara kita Richan dan juga Indah, karena ikut bersama kita beribadah pada Minggu pagi hari ini. Selamat datang. Dan kita memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian Tuhan yang besar.
Tuhanku selalu ada di dalam-Mu. Kita punya Tuhan yang besar. Mari jemaat. Aku punya Tuhan yang besar. Thank you Lord. Yang tak berjanji Dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kau Tuhan yang setia. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia. Aku percaya dan berserah, ku tak akan takut. Kau Tuhan yang setia, aku percaya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Bapak Pendeta Audi. Semangat mendengarkan firman Tuhan. Naikkan pujian, Dia Raja. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Bersyukurlah, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah, Tuhanlah kekuatanku, mas
berjaya. Berjaya. Seluruh semesta. Sujud. Sama-sama katakan agunglah. Agunglah kebangkitanmu. Mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu. Kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu. Kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara. Betapa kau Tuhan Rajaku. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya. Bawalah pujian bagi Dia. Karena Dia Raja. Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku. Mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku. Katakan, kau yang berjaya. Kau yang berjaya. Seluruh semesta sujud. Bersama-sama katakan, agunglah. Agunglah kebangkitanmu. Mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu. Kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu. Kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara. Bertata kau Tuhan Rajaku. Amin. Tuhan Raja kita yang dahsyat mengubahkan setiap hidup kita. Mari sama-sama sekali lagi katakan, kau yang berjaya. Kau yang berjaya. Seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah. Kau yang berjaya. Seluruh semesta. Seluruh semesta sujud. Mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu. Kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu. Kau penyelamat hidupku. Kasihmu tiada tara. Bertata kau Tuhan Rajaku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Nanti tolong deh. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Untuk setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan setiap dari kami. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang begitu baik. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu dalam hari-hari kami, dalam segala musim kehidupan kami. Di dalam musim kekeringan kami tahu Tuhan ada. Di dalam musim kekelaman, ya Tuhan yang menyertai.
Di dalam musim penghujan, kami tahu Tuhan adalah bahtera kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Biarlah kiranya kami boleh terus menikmati kasih Tuhan dan kami boleh peka untuk setiap kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan saja yang mengubahkan hati dan pikiran kami. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Terpuji nama Tuhan kalau pada hari ini kita semua boleh berkumpul, kita semua boleh bertemu untuk kemudian kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Cuaca hari ini hujan, semangat semua? Ada yang kedinginan? Banyak. Ada yang kebasahan? Banyak ya. Luar biasa, tapi semangat kita bisa sama-sama di sini. Ya, dari semua yang paling sumringah tentu saja pengantin baru. Welcome sekali lagi. Ya, Riki, Chandra, dan Indah. Selamat sekali lagi. Wah, tentunya mereka sumringah, apalagi papa mamanya. Semua jauh-jauh dari Pontianak datang. Selamat datang sekali lagi Ibu. Waduh, orang tua dari Richard. Satu dari Kalimantan Barat, ketemu satu lagi dari Kalimantan Timur. Saya kemarin lihat papanya Indah jalan, waktu pengantinnya ya udah sumringah, waktu bilang hadirin sekalian, Papa Mama Indah, jalan, udah berasa pengantin baru ya Om ya. Saya ingat loh. Kalau MC-nya nggak bilang, Om, orang tua aja bukan pengantinnya, Om udah langsung mau gercep gitu ya. Tapi sukacita, seluruh keluarga semua berbahagia. Itu keluarga Bhinneka Tunggal Ika, ya, dari segala penjuru tanah air, luar biasa. Ya, dan kita semua boleh menikmati, ya. Baik semua yang ada di sini, bahkan saya lihat Samuel sampai semangat dia dapat boneka. Luar biasa, membuat dia makin semangat lagi untuk jadi Asyir. Akhirnya pengharapan gitu semua. Di antara semua yang nggak senyum cuma satu couple, Pak Henry Bu Yuni. Ya. Semangat kalau hari ini kita boleh sama-sama dan sekali lagi kita boleh menikmati semua-muanya ya. Adalah atas anugerah Tuhan kita semua ada di sini gitu ya. Dan hari ini kita terus bicara tentang Great Among the Nation. Ya, jadi kita selalu mau bicara bulan ini bicara tentang Great Among the Nation. Apa itu? Artinya kita mau beritakan Tuhan. Nama Tuhan yang diberitakan. Kenapa? Karena nama Tuhan yang besar, namun kadang-kadang konteks buku Maliaki, nama Tuhan yang besar udah gak kedengeran lagi. Bukan nama Tuhannya mengecil, pendengarannya yang mulai ketutup. Ini sama kayak kita foto, lihat handphone, tiba-tiba yang kita marahin handphonenya. Handphonenya jelek nih. Halo, kok jadi handphonenya yang jelek? Nah, seperti itulah yang terjadi. Hari ini, Great Among the Nation. Ketika kita bicara tentang Great Among the Nation, Bapak Ibu, minggu lalu saya bicara tentang hormat gerak, menghormati Tuhan. Hari ini saya mau bicara di pasal terakhir di buku Maleaki. Namun pengantarnya dari Maleaki pasal yang ketiga. Di ayat 16 bilang gini, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan.
Jadi ketika Maleaki memberi pesan, sudah mulai ada yang masuk tuh. Udah mulai pada masuk, ada orang-orang yang belum kedengeran, belum bergerak. Tapi ada orang-orang yang kemudian dia takut akan Tuhan, dia mulai merespon. Ih, benar juga ya. Ih, nah orang-orang yang takut akan Tuhan itu kemudian merespon. Responnya bilang begini, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Jadi ini kumpulan orang-orang yang waktu dibilang Maleaki dengan semua teguran-tegurannya, mereka tertusuk, terus diantara mereka ngobrol. Mungkin waktu PDG, mereka ngobrol. Tuhan memperhatikan dan mendengar. Terus ada kitab peringatan yang ditulis di hadapannya bagi orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi dia kemudian bilang, oh iya ya, Tuhan perhatikan dan dengar semuanya. Dan kemudian dia kasih petunjuk buku. Ini bicara tentang firman yang kemudian berisi peringatan. Namun ini hanya berlaku bagi orang yang takut akan dia, yang menghormati dia. Kita belajar minggu lalu menghormati Tuhan. Hormat gerak. Ayat 17. Mereka yang takut, yang menghormati Tuhan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Wah, kemudian dia bilang, kamu yang hormat, yang takut akan Tuhan, kamu akan jadi milik kesayanganku. Wah, favorit nih. Tiba-tiba kamu jadi, wah. Bayangkan ya kalau kita bekerja, tiba-tiba jadi anak kesayangan bos. Wih, kan enak, wih saya kesayangan bos, pokoknya disayang semuanya. Waduh. Saya dengar Richard anak kesayangan Pak Bos Maruli. Ya, jadi ini mereka bayangkan tiba-tiba Richard bilang, Ricky Chandra akan menjadi kesayanganku, kata Maruli. Wih, semua. Habis ini langsung tanya, lapor Pak, mau bulan madu, izin. Lihat ya. Nah ini tapi lihat ya, pada hari yang kusiapkan. Jadi ketika itu kemudian satu masa yang Tuhan siapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ini konfirmasi. Sama kayak bapak. Banyakan kita tahu. Orang tua mau anaknya. Gitu kan. Tapi kalau kemudian mau gitu, balik. Mau dibilang sebandel kayak apa. Dia mau kasih lihat. Tiap kali gini. Mukamu kayak bapakmu. Tapi tetap aja disayang lagi. Misalnya ya. Artinya ini kasih Tuhan. Sama seperti kemudian dia kasih orang tua yang kemudian mau apapun, yuk. Lalu kemudian di clear lagi. Nih dari semua teguran, ini kan Maleaki 3 ya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Jadi Tuhan bilang semua teguran kalau kamu cinta saya, hormat saya, ikutin, kusiapin. Hari. Hari apa? Hari healing. Atau hari apa nanti kita lihat. Tapi kemudian di situ kamu akan lihat bedanya. Beda orang benar dan orang fasik. Beda orang yang beribadah kepada Allah. Beda orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Beda antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepadanya. Beda. Yang beribadah kepada Tuhan dan yang beribadah kepada hantu. Beda. Clear dibilang di sini, kamu akan lihat bedanya. Mungkin kenapa? Karena teguran sekarang kita. Saya kayaknya sama aja Pak, saya ikut semangat, sekarang saya semangat jadi murid. Kayaknya nggak ada bedanya. Sama kawan saya yang ono, nggak ada bedanya. Sama tetangga saya yang sebelah sana nggak ada bedanya. Berapa banyak sekarang udah nggak tahu lagi apa bedanya. Yang ada sekarang malah lebih kacau kayaknya sekarang Pak. Mending dia happy-happy. Menyesal. Ada kayak sudah mulai begitu? Gak ada bedanya. Udah mulai galau deh, gak ada bedanya nih. Gak ada bedanya semangat, gak ada bedanya enggak. Gak ada bedanya berbuat jahat, gak ada bedanya bohong tipis-tipis, gak ada bedanya. Mungkin seperti itu.
Baru masuk ke Malaki 4 ayat 1. Bahwa sesungguhnya, diingetin lagi, kamu yang mikir nggak ada bedanya, saya katakan beda. Bahwa sesungguhnya hari itu datang. Jadi disiapin hari itu datang. Menyala. Waduh, menyala abangku. Ini enggak harinya menyala. Seperti perapian. Maka semua orang gegabah. Dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Jadi kemudian nanti saya siapin suatu hari tertentu. Ini ayat 4 ya, udah di ujung-ujung nih Malaki habis. Harinya modelnya gimana? Menyala seperti perapian. Enak dong buat bakar. Iya, kita yang dibakar. Yang dibakar siapa? Orang gegabah. Gegabah ini di dalam bahasa aslinya maksudnya orang yang sombong. Nanti saya jelasin. Jadi orang yang songong. Nah ini dia. Kayak siapa? Setiap orang yang berbuat fasik. Fasik ini clear. Yang berlaku jahat. Dia akan seperti jerami. Jerami kering itu artinya siap dibakar. Dan kalau terbakar gampang. Dan kalau kebakar dibilang. Sampai ke akar-akarnya. Makanya dibilang sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang. Artinya benar-benar terbakar habis. Ludes. Tetapi, ini bedanya. Kamu yang takut akan namaku. Kalau tadi yang gak takut, yang kayak si songong, si gegabah, fasik. Tapi kemudian gini, bagimu yang takut, yang hormat, akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Ini bicara kemudian ada revelation, ada kemudian hikmat yang diberikan, tuntunan kepada kita semua. Surya itu kayak, wah terang gitu, tiba-tiba terang, ting. Oh ternyata jodoh saya sebelah sini, terang aja. Selama ini gak kelihatan gitu, misal. Oh ini hikmat yang saya dapat kalau saya bekerja. Langsung dapat tuh. Saya bingung Pak mau pilih A, mau pilih B. Tiba-tiba saya nggak tahu jalan hidup saya mau gimana. Langsung terang dan membawa kesembuhan. Kemudian kamu akan keluar dan berjingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi ini kayak apa? Ini kayak binatang dikurung, tiba-tiba dilepas. Wih. Saya di rumah nggak miara lembu, tapi saya di rumah miara anjing. Anjing saya anjing pitbull, wih gede. Sekali lepas, satu kompleks sepi. Lepas, keliling dia satu kompleks, depan rumah saya taman, keliling dia. Wow, anjing pitbull itu bukan anjing cungkring yang wow gini. Suatu ketika dia ada kucing, dia tangkap kucing. Sambil lagi, waduh, cilaka saya habis itu. Tapi ini, kayak sukacita aja dia sekali lepas dikit, wup, langsung. Jadi ini bicara kalau kamu takut namanya, kamu akan ada pemulihan, terang semuanya, sukacita. Wih, kayak gitu. Kayak kemarin si Richard ketika, wih, kelar semua. Pagi-pagi dia udah lihat, hujan, aduh hujan. Kan gitu. Aduh, lepas semua. Aduh gimana catering nih, gimana gitu, semua gitu. Kan sekarang itu lepas semua. Nah ini yang terjadi itu janjinya, bedanya gitu. Terus kemudian, bagi yang takut, kamu akan menginjak orang fasik. Sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan. Sekali lagi, pada hari yang kusiapkan. Jadi disiapkan suatu hari di mana, sering kan dibilang, kenapa orang fasik kayaknya lebih benar Pak, kenapa dia curang malah benar dan lain-lain. Suatu saat nanti, Tuhan akan angkat kita. Kalau kita tetap berlaku benar. Kenapa di sana lebih kaya Pak? Kenapa? Ya tunggu aja. Tunggu waktunya. Akan ada kemenangan di mana seperti itu. Seperti saya malam hari ini, tadi malam saya menunggu waktu. Akhirnya MU menang. Setelah, itu underdog tuh, lumayan lah.
Tapi setelah sekian purnama, tapi poin saya, lihat inilah yang terjadi. Pada hari yang kusiapkan. Terus, nah diingetin lagi. Oke ya, hari sudah disiapkan. Hari kusiapkan, yang ini bicara tentang suatu hari yang kemudian, satu yang penghakiman, satu pembebasan. Terus, ojo lali. Untuk bisa kamu hormat, kamu takut, ojo lali. Apa? Ingat kepada Taurat yang telah kuperintahkan. Ingat ya, Taurat itu sudah ada. Waktu dia dari pembuangan datang, itu udah ada Taurat. 100 tahun dibaca tapi lupa lagi. Itulah kemudian, makanya kemarin kan saya udah jelasin apa yang dilakukan oleh bangsa Israel waktu itu. Ini Taurat yang dari dulu dikasih dari Musa, dari opung Musa ini. Di Gunung Horeb, disampaikan kepada seluruh Israel. Ketetapan dan hukum. Artinya apa? Nggak berubah ini. Dia mau lihat, ingat kepada Taurat ini nggak berubah. Nggak berubah itu artinya diskon lah Pak, zaman udah berubah gitu ya. Nggak berubah ini, ketetapannya tetap. Ini yang kemudian. Ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Nabi Elia itu udah jauh sebelumnya. Tapi ini bicara nubuatan. Saya akan siapin hari pembebasan, hari penghakiman, benefit yang ada. Ingat patokannya firman Tuhan. Aduh, saya kayaknya masih belum nih. Tenang aja, nanti saya ingetin lagi. Makanya dia kemudian mengutus Nabi Elia. Ini sebenarnya nubuatan. 400 tahun kemudian, nubuatannya adalah inilah Yohanes Pembaptis. Untuk apa? Untuk ngingetin. Nabi Elia itu ngingetin untuk berani dia ngomong sama raja, bertobat raja. Nah si Yohanes juga begitu, Yohanes Pembaptis, dia mengingatkan, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat, seperti itu. Tapi apa lihat ya, datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Kalau itu kemudian, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Kemudian diingetin lagi, terjadi rekonsiliasi supaya aku tidak memukul bumi sehingga musnah. Inilah hari penghakiman. Orang Israel pada waktu dia membaca ini, pada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya. Kata-kata supaya jangan aku datang memukul bumi itu nggak disebut, berani. Hari ini saya udah jelasin 20 menit. Belum mulai. Judul khotbah saya kasih gambarannya. Karena saya baca Maliaki 4. Tiba-tiba saya kepikir ya, apa judulnya? Minggu-minggu ini kan ada film yang lagi viral ya. Filmnya viral, orang ketakutan dan lain-lain. Itu baru film. Judul khotbah saya, Maleaki. Sebelum hari Tuhan. 7 hari kah Pak? Ya mungkin 7 hari. Tapi kan Alkitab bilang 1000 hari. Ya Alkitab bilang kalau giliran kamu di hari ke-7. Tapi saya mau bilang ini, Maleaki. Sebelum hari Tuhan. Apa bayangan kita? Wow. Hari Tuhan, aman Pak, masih lama kiamat. Belanda juga masih jauh, apalagi kiamat, kan gitu. Dan ketika orang tidak mengerti itu, itulah yang membuat santai. Itulah yang membuat entar aja.
lama-lama tobatnya. Itulah yang kemudian Alkitab bilang tadi, gegabah, songong, sombong. Nah itulah dia. Maleaki sebelum hari Tuhan. Wih. Itu bukan soundtracknya loh. Itu bukan soundtrack ya. Tiba-tiba kok sesuai. Udah kayak di film. Enggak, itu yang tadi saya tidak tahu. Jadi ini bilang, kok agak spooky Pak? Enggak. Jadi ini bicara tentang hari Tuhan. Suatu masa di mana Allah secara pribadi ikut campur tangan dalam sejarah. Baik secara langsung maupun tidak langsung menggenapi aspek tertentu. Karena bayangan kita gini, kalau bicara tentang hari Tuhan, pikirnya cuman kiamat. Tapi saya mau bilang, ketika bicara tentang hari Tuhan ini, ya, ini bukan hanya sekedar kiamat. Jadi itu ada tafsiran yang mengatakan suatu masa tertentu. Tetapi ada juga yang mengatakan ini adalah suatu periode tertentu. Jadi masa tertentu ya itu nanti masa akhir zaman. Di Wahyu ada banyak bicara 1000 tahun seterusnya. Tapi ini bicara tentang suatu masa di mana Allah secara pribadi ikut campur tangan dalam sejarah. Maksudnya dalam kehidupan kita, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dalam konteks di situ untuk menggenapi aspek tertentu dari rencananya. Maksudnya itu gini, hari Tuhan itu jangan hanya berpikir tentang nanti kiamat, Tuhan datang dan seterusnya. Tetapi hari Tuhan itu adalah hari di mana Tuhan sedang menyatakan dirinya melalui kejadian-kejadian dalam hidup kita. Hari Tuhan ketika hari bagi Richard dan Indah, ini hari Tuhan. Akhirnya. Bagi yang lain, hari Tuhannya pas lagi cair project. Tapi dapat lagi hari Tuhannya tiba-tiba sakit. Tiba-tiba sekolah lulus. Tiba-tiba nggak lulus. Tiba-tiba. That's hari Tuhan. Sehingga setiap dari kita nggak mesti harus tunggu sampai kiamat. Sebenarnya Tuhan selalu ingetin kita memberi hari-hari dalam kehidupan kita. Saya mau kasih video ini. Kita pikir kiamat 30 tahun kemudian. Dunia di tahun 2050. Bayangkan, udara saja tidak berpihak kepada kita. Suhu memanas ekstrim. Sebagian orang terpaksa mendekam setiap hari di ruang ber-AC dengan handuk basah menyeka wajah. Mata terus berair. Dan kita hanya dapat tertidur di setiap subuh karena cuma itu waktu yang cukup sejuk. Di luar tembok rumah kita, peningkatan suhu menyebabkan kekeringan parah di banyak belahan dunia. Hanya orang kaya yang bisa membayar air. Keran-keran di tempat publik dikunci. Hutan-hutan terbakar. 2 miliar orang berhadapan langsung dengan suhu yang bisa meroket sampai 60 derajat Celcius. Titik panas di mana tubuh manusia tak dapat bertahan lebih dari 6 jam. 2050, permukaan laut naik drastis menyebabkan badai ekstrim. Kota-kota pesisir tersapu pasang dan banjir menewaskan ribuan dan menggusur jutaan orang. Beberapa kota terpadat di dunia tenggelam termasuk Alexandria, Kairo, Mumbai, Shanghai, Bangkok, dan tentu saja Jakarta. Orang-orang harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Setiap hari kita akan melihat foto rombongan keluarga mengarungi banjir. Yang agak beruntung bisa tetap tinggal di rumah dengan air hingga mata kaki. Seperti Jakarta di tiap musim banjir, tapi ini di seluruh dunia. 2050, pandemi bukan hanya varian COVID. Perubahan suhu, banjir, urbanisasi, dan pergerakan populasi manusia mengakibatkan penyebaran penyakit. Setengah dari populasi dunia beresiko tertular malaria atau demam berdarah. Wabah baru bisa melampaui angka kematian penyakit jantung, menciptakan krisis perawatan kesehatan. Perusahaan asuransi pun menolak melayani.
Apa yang kita lalui 2 tahun kemarin tampak tak ada apa-apanya. 2050, kelaparan merajalela. Populasi dunia meningkat sampai 9 miliar jiwa, walau tingkat kesuburan manusia menurun. Terlalu banyak mulut harus diberi makan, sementara dunia kekurangan air dan lahan yang bisa digarap. Bahan makanan akan semakin mahal, jumlah orang kurang gizi di dunia pun terus meningkat. Sementara bantuan logistik kalaupun ada, pasti tiba terlambat karena terhambat bencana di mana-mana. 2050, hubungan internasional tak lagi akur. Setiap negara menjadi egois dan saling curiga. Perdagangan global macet karena negara-negara berhenti mengekspor dan memilih mempertahankan sumber daya mereka sendiri. Padahal jutaan orang butuh bermigrasi. Tapi banyak negara lockdown dan menjaga perbatasan dengan tentara. Sedikit kesalahpahaman akan menciptakan perang. Dan seperti biasanya, netizen lalu memperuncing keadaan dengan memenuhi media sosial dengan teori konspirasi dan video-video propaganda. Teman-teman, meski terdengar seperti naskah disaster movie, itu tadi tidak mengada-ngada, menghayal atau menakut-nakuti. Semua gambaran itu berbasis pada penelitian dan data-data saintifik. Hitungan skenario 2030, 2050, 2100 per tahun semuanya ada. Isu ini bahkan dunia di tahun 2000. Ketika kita tahu tentang yang tadi. Kiamat kayak itu Pak? Belum. Itu 30 tahun lagi. Umur saya berapa ya 30 tahun lagi tuh? Pemanasan global. Hari Tuhan. Mungkin bagi kita hari Tuhan. Tapi poin saya gini. Hari Tuhan itu tidak hanya harus yang seperti, dunia seperti itu ya. Tidak semesti harus menunggu seperti itu. Hari Tuhan mungkin hari ini. Tapi kita nggak sadar-sadar. Ini di mana nih? Balikpapan. 2 hari yang lalu. Saatnya beli rumah di sini. Lagi murah. Saya mau bilang gini. Kalau kita pikir jauh di mana, enggak. Apa yang ingin saya sampaikan, brothers sisters? Jadi hari Tuhan, kan bicara tentang tadi ya, hari Tuhan. Maleaki menunggu hari Tuhan. Ini bicara tentang hari Tuhan yang ada, itu tidak hanya bicara kiamat, tetapi itu suatu masa dan itu bisa berlaku saat ini. Ketika Tuhan berikan hari-hari, hari sukacita Pak, amin puji Tuhan, haleluya. Hari sukacita dia, hari penghakiman itu sama kita. Maliki 4 ayat 1 tadi bilang, inilah bicara tentang hari penghakiman bagi yang gegabah dan yang fasik. Hukumannya menyeluruh sampai akar. Kita harus mengerti, saudara dan saudara, ya, gegabah dan fasik. Gegabah itu artinya sombong sebenarnya maksudnya. Bahasa aslinya itu ya. Salah satunya misalnya gini. Kamu telah mengatakan sia-sia beribadah kepada Allah. Apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Aduh, nantang benar. Ini si bangsa Israel. Mungkin kita kayak gini, udah mulai songong. Apa untungnya kayak begini? Udahlah. Kita tahu ada banyak hal yang kita lakukan. Terus, ini kan kayak belaga nggak ada Tuhan aja. Yang dilakukan bangsa Israel clear kok. Nanti akan ada hari penghakiman. Karena ayat 8, kan itu dia. Apabila seorang binatang buta dipersembahkan, dia mempersembahkan yang tidak layak. Sehingga kemudian Tuhan tidak berkenan dan menolak. Itu hari penghakiman tuh. Sikap kita mungkin kayak begini. Songong dan fasik. Sombong. Kita datang beribadah pun
Saya nggak tahu sikap kita gimana. Aman Pak semua. Ini baru cara beribadah. Dengan segala sesuatunya. Diingetin lagi sama Tuhan. Apalagi yang dilakukan bangsa Israel. Penghakiman atas korupsi para pemimpin. Ini apa? Setiap dari kita lihat ya. Kita tahu yang kita lakukan. Kita pemimpin. Pemimpin minimal dalam diri kita sendiri. Bagi kita yang berkeluarga, orang tua ada pemimpin di dalam keluarga. Tapi kita, penghakiman atas korupsi pemimpin. Tapi kamu menyimpang dari jalan kamu. Membuat banyak orang tersandung oleh pengajaranmu. Kamu merusak perjanjian dengan Lewi. Ya, itulah yang kemudian yang terjadi. Tuhan kemudian menghina para pemimpin yang di sana. Ini bicara kita nih, jadi songong kita. Kita tahu nggak benar, kita tetap terus lakukan. Dan kita pikir keluarga dan lain aman lah Pak. Masih bodok-bodok keluarga saya, enggak. Ini yang terjadi. Penghakiman atas pengkhianatan. Itulah yang di Maleakhi 2. Dia berkhianat, kemudian dia berselingkuh, kemudian dia menikah dengan orang yang tidak bertuhan. Ini bicara tentang apa? Mulai ini kompromi. Mulai hal-hal jahat dilakukan. Dan bahayanya hati kita keras. Bulan ini saya bicara ini terus. Bahkan kemudian kita menipu Allah. Bolehkah manusia menipu Allah? Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana? Persembahan persepuluhan khusus. Berkat yang Tuhan kasih kita santai aja lah Pak. 1 bulan ini saya bicara ini. Saya mau tanya gimana perasaan kita. Bukan buat saya kayaknya Pak. Kita jadi songong. Itulah gegabah. Kita pikir yang penting udah oke, tapi kita tahu kita menipu Tuhan. Berkat Tuhan kasih kita tahan-tahan dan seterusnya. Udah santai aja Pak, yang penting saya bisa datang, udah. Kita berbuat curang, pikir gak ketahuan. Kita tahu berbuat baik, tetapi kita tidak melakukannya. Dan bahkan hanya untuk datang ibadah. Kita anggap biasa aja datang ibadah ini. Pintu teater 5. Semangat kita. Ini berlaku. Baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di dalam Zoom. Kita gegabah. Dan saya mau katakan, hari penghakiman. Saya nggak nakutin. Tapi Alkitab bilang perapian itu akan menyala. Mungkin belum. Bukan giliran saya kayaknya kebakaran Pak. Tinggal tunggu aja. Karena hari Tuhan itu akan bisa terjadi sama kita kapan saja. Tapi pertanyaannya masih mau tunggu nggak? Saya sih nggak mau. Jangan keraskan hati kita. Karena dibilangnya itu kebakarnya dikit-dikit. Enggak. Kebakarnya itu sampai ke akar-akarnya cabang. Dan saya berharap tidak ada yang terbakar dalam ruangan ini. Suami istri kalian tahu pasangan kamu lagi gak benar. Ya aja lah Pak. Kita tahu saudara-saudari kita sedang bergumul. Ya aja lah Pak. Yang penting jangan ituin tempat saya sendiri, grup kita. Saya mau ingetin kita. Termasuk saya. Harapannya tidak masuk di hari yang Tuhan siapin, hari penghakiman. Tapi apa kemudian? Hari pembebasan. Tapi kamu yang takut akan namaku, bagimu terbit surya kebenaran. Nah, kan ini. Surya kebenaran itu hari pembebasan, Tuhan kasih terang. Dan terang benar, bukan yang abu-abu.
Dalam hidup kita mau melangkah, kalau kita senantiasa takut akan namanya, Tuhan akan kasih terang. Terangnya pun benar. Dan membawa kepada kesembuhan. Tuhan akan memulihkan. Terus, di situ yang tadi saya bilang, berjingkrak seperti anak lembu. Itu bicara tentang Tuhan kasih sukacita. Pembebasan itu free. Wow, yes. Ada hasil kemenangan yang Tuhan berikan. Kalau poin 1 tadi kayaknya ngeri bener Pak ya, iya. Tapi kabar baiknya, karena hari itu udah disiapin. Apakah kita mau cheating Tuhan? Nggak bisa. Cheating itu artinya mau menipu Tuhan, kura-kura dalam perahu. Sebelum hari Tuhan itu ada sama kita. Pilih nih hari pembebasan. Hari pembebasan itu, wah, ini aja senang kan? Iri saya Pak, bukan bebas, wah, tapi free. Saya mau tanya, ada nggak kita hari pembebasan yang Tuhan kasih sama kita? Ini nggak mesti kayak Richard, enggak. Mungkin Tuhan terus berkati kita dalam pekerjaan kita. Dalam sekolah kita. Dalam keluarga kita. Hari pembebasan sudah Tuhan kasih. Tapi mungkin lupa. Kayak bangsa Israel nih, 100 tahun udah kembali dari pembuangan, lupa. Saya mau dorong kita, brothers sisters. Tuhan berkati kita luar biasa. Pikirkan bagi kita yang berkeluarga, keluarga kita. Wow. Pikirkan saldo kita. Jadi nggak bebas Pak. Justru disitulah kebebasannya. Wong saldomu gitu-gitu aja terus, tapi tetap hidup sampai sekarang. Itulah lihatnya. Kalau saya memang Pak. Tapi bagi kita yang saldonya gitu-gitu aja, justru disitulah pembebasannya. Saldonya segitu-gitu aja, tapi kok tetap tiap tahun tambah cicilan. Tetap tiap tahun tambah begini. Tetap keluarga kurang Pak, tetap dengan gini semuanya. Mau kita bilang kurang, tetap gaya hidup tiba-tiba nambah aja terus. Itu hari pembebasan. Tapi ingat, respon kita takut sama Tuhan. Tapi kalau hari pembebasan kamu bilang, ini saya, gara-gara saya jago. Inilah, bilang sebelahnya, lagi songong kamu. Itu aja. Dan hati-hati bagi kita yang songong. Yang gegabah. Yang fasik. Hari itu akan ada. Maka yang tadi kemudian ya, hari pembebasan. Kemudian yang berikutnya, Maleakhi 4 kan. Ingat kepada Taurat yang kuperintahkan. Ya udah lihat ayat ini apa dong yang saya belajar dari perikop ini. Untuk bisa tahu hari penghakiman, hari pembebasan. Gimana? Saya harus takut Tuhan atau saya songong, gegabah dan fasik. Saya bingung. Makanya kemudian diingetin. Patokannya apa? Mengingat firman. Waktu dibilang, kuperintahkan kepada Musa, hambaku. Itu lagi bicara otoritas. Ada otoritas yang Tuhan berikan. Firman, kemudian ada otoritas. Jadi apa? Taatnya komplit. Ketetapan. Ini ketetapan tidak berubah. Jadi waktu dia ingat, jangan kompromi. Yang dibilang. Jangan kompromi kita. Tapi Pak lagi seret sekarang Pak. Tuhan tahulah, Tuhan ngerti. Umur saya makin panjang. Tuhan ngerti cicilan baru jatuh tempo. Tuhan ngerti saya lagi sakit. Pak Tuhan saya tahu lagi, saya. Tuhan tahu. Tetapi bukan berarti kompromi. Itu maksudnya waktu diingat. Ketetapan. Makanya kemudian waktu dia di Gunung Horeb kemudian datang. Semua diatur. Persembahan begini, ini begini, tapi kemudian sekarang kamu menipu Tuhan. Itu yang dibilang.
Sehingga apa? Balik lagi ingat. Dia bilang Musa. Bangsa Israel tahu. Musa tidak masuk tanah perjanjian. Hari Tuhan sama dia nggak masuk, cuma sampai di ujung. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti ketetapan. Waktu itu dia lagi marah aja, kilaf. Melihat bangsa Israel yang bandel, tidak bersyukur, minta air. Musa, perintahnya Tuhan, ngomong sama batu. Air keluar, gitu aja, keluar tuh air. Tapi yang dilakukan Musa mungkin bayangannya, si brother ini, air gitu. Enggak, itu diketok. Karena diketok aja keluar air. Tapi kemudian Musa, maaf Musa, saya bilang ngomong, bukan ketok. Karena kamu ketok, dia yang bebasin bangsa Israel, dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Bersama Harun. Harun kok lebih kasihan lagi, iya. Harun di sampingnya. Salah saya apa Tuhan? Kamu nggak ngingetin. Oh gitu. Ini bicara tentang, wah, biarin aja lah suami saya aja gitu. Istri saya segitu, halo, sudah sepaket kita. Ini dia. Saya mau tanya, saya mau dorong kita, ingat lagi tentang firman. Kemudian ayat berikutnya ya, sesungguhnya aku mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Dan sekali lagi, hari Tuhan yang besar dan dahsyat, saya berharap tidaklah sekarang, kalaupun itu besar yang pembebasan, bukan yang penghakiman. Dalam konteks bangsa Israel ini Maleaki. Kemudian dia bilang nanti mengutus Nabi Elia. Itu kemudian sebenarnya 400 tahun kemudian ya. Jadi ada jelang waktu 400, tetap aja bangsa Israelnya bandel-bandel, dikasihlah Yohanes. Makanya Lukas 1 ayat 17, dia bilang Yohanes inilah yang berjalan mendahului Tuhan dan dalam roh dan kuasa Elia membuat hati bangsa berbalik kepada anaknya, hati orang durhaka kepada pikiran, dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak. Saya mau bilang gini, hari penghakiman, hari pembebasan itu kita ikutin firman, tapi selalu ada kesempatan saudara dan saudari. Untuk apa? Kita pilihlah hari pembebasan, bukan hari penghakiman. Hari ini Pak, saya sudah bebas Pak. Tapi kalau kita tahu, bukan dengan cara yang benar, berarti kamu songong, berarti kamu gegabah, kamu fasik, tinggal tunggu saja, dibakar sampai habis dan seterusnya. Wah kan gak tahu kapan kiamat, enggak. Tapi mungkin hari penghakiman itu saya gak tahu, saya bukan nakutin, tetapi itu yang Alkitab katakan. Namun saya mau katakan, selalu ada kesempatan. Bangsa Israel bandel, 400 tahun kemudian ada lagi. Wow. Saya nggak ada waktu jelasin yang tadi. So brother sisters, ini yang ingin saya sampaikan. Hari ini kita belajar Maleaki. Bilang ini, Maleaki sebelum 7 hari. Wah. Maksudnya judulnya Maleaki sebelum 7 hari, hari Tuhan. Maksudnya apa? Saya mau buatnya gitu. Tanya sama kita gini. Setelah kita dengar firman, buatnya gini. Maleaki, ganti, Audi, sebelum 7 hari. Maksudnya apa? Saya mau dorong kita, sampai minggu depan, maukah kita lakukan satu hal? Untuk kita mau memilih supaya saya dapatnya pembebasan. Beberapa dari kita mungkin sedang bergumul dalam dosa, bertobatlah. Yang sedang bandel-bandel, enggak, ntar Pak, voucher saya masih banyak, sabar aja. Hati-hati, saya mau bilang. Segeralah, enggak mesti harus tunggu
Hari pembebasan kalau udah tahu nih, sebelum 7 hari. Sampai ketemu minggu depan kita ketemu. Udah tema yang lain lagi Pak. Kita belajar hari penghakiman, namun pilihlah hari pembebasan. Kembalilah kepada firman. Karena itu, surya kebenaran, kesembuhan, sukacita akan kita dapatkan. Kalau hari ini, mungkin saya sukacita Pak, tapi kalau kamu tahu, itu tidak berkenan. Paling sukacitanya cuma diem-diem aja. Gak berani juga mau itu yang lain, karena aduh jangan. Mentok-mentok, update di medsos aja Pak. Kenapa? Karena tahu, jauh di dalam hati, tahu ini gak benar. Saya mau dorong kita, sukacitalah. Hari penghakiman, hari pembebasan. Kalau di dalam buku Matius 24 ayat 22, karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari nama Tuhanmu, hari mana Tuhanmu datang. Audi, sebelum 7 hari. Saya mau tantang kita, sebelum 7 hari. Adakah dosa yang kita sembunyikan? Nggak ketahuan sih, ya memang nggak ketahuan. Itu bukan karena kita jago, dikasih bonus sama Tuhan, segeralah bertobat. Udah ketahuan Pak, sama pasangan gitu kan. Apalagi segeralah bertobat. Direstui sama pasangan, bertobat dua-dua. Saya yang single gimana Pak? Ya sudah, bertobatlah. Ada grup kamu, bertobatlah. Masa harus sampai ketahuan? Hati-hati. Ketahuan dibukakan Tuhan itu lebih sakit dibanding kita yang terbuka. Hari penghakiman atau hari pembebasan. Makanya dibilang di sini, Malaki 3 ayat 7. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Waduh, Tuhan ini luar biasa, selalu balik. Ayo. Sudah terlambat? Enggak ada yang terlambat sebelum 7 hari. Malaki 1 bilang, apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, itu enggak jahat. Wih. Dan dia mempersembahkan ke Tuhan buta, ke bupati yang terbaik. Waduh, kalau ketemu customer, ketemu bos, wah. Ketemu di sini, wah hantar dulu. Sebelum 7 hari ini, sampai minggu depan, yuk mari kita hormati. Sikap hati kita, mari kita lakukan. Ingat kepada Taurat hambaku Musa, Malaki 4. So, hidupi firman. Saya dorong kita, makanya kita selalu ada saat teduh. Sharing saat teduh. Oh iya, observasi. I-nya apa tuh? Interpretasi. A-nya aglab gitu kan. Ya, aplikasi. Itu kalau berseliweran di grup, oh terima kasih Pak, enggak. Tanya diri kita nih sebelum 7 hari. Kamu yang sharing. Jangan ini cuma pemimpinnya aja yang sharing. Dia lagi. Ini berlaku buat kita. Nggak usah Pak pamer-pamer. Bukan masalah pamer-pamer. Saya lagi mau dorong kita. Makanya taruh di grupnya aja. Hidupi firman setiap hari. Gimana mau hidup? Baca aja enggak. Bilang sebelahnya, jangan songong gitu. Jangan gegabah. Sebelum 7 hari hidup. Dan akhir, ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik dan hati anak ini bicara. Saya tahu gak mudah. Saya mau dorong kita ya, rekonsiliasilah setiap hari. Berdamailah setiap hari. Mungkin ada hal mengganggu kita. Berdamailah. Dianya gak mau damai Pak. Mulai dari diri sendiri. Kita gak pernah tahu hari. Mari berdamai dengan Tuhan. Kalau hari ini kita tahu apa yang harus kita lakukan. Gak mesti harus tunggu sebelum 7 hari. Mulai dari hari ini. Apa yang mau kita lakukan. Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Menarik.
Buku Maleakhi buku terakhir. Setelah itu 400 tahun nggak ada, tapi kemudian ada lagi. Hari ini benar sister, saudara dan saudari, sebelum hari Tuhan itu, saya mau dorong sama kita, sebelum 7 hari, apa langkah praktek yang bisa kita lakukan? Sebelum hari Tuhan itu ada. Ini bukan kiamat, tapi hari penghakiman sama kita. Hari pembebasan sukacita sama kita. Selamat kaki, dan biarlah setiap dari kita memilih untuk berjaga-jaga. Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini kami boleh kembali Tuhan ajar dari buku Maleakhi. Sebelum hari Tuhan, kami mau lakukan. Sebelum 7 hari ini Tuhan, bahkan kami boleh praktekkan diri kami. Ketika kami mau untuk bersama-sama bertobat setiap hari. Kami mau menghormati ibadah setiap hari, tidak hanya di hari Minggu. Namun dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena tubuh kami adalah bait Allah. Karena tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Biarlah kami mau terus Tuhan menghidupi firman setiap hari. Kami mau belajar firman. Kami mau bersaat teduh. Kami mau berdoa, mendengar, dan kemudian mempraktekkan firman. Dan kami mau terus rekonsiliasi setiap hari. Sampai hari Tuhan itu datang dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Supaya sesuai selalu ku rasakan Kau Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu
bersyukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian, saat ini adalah saat di mana kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Silakan Asher membagikan roti dan anggur. Buku Maleakhi. Maleakhi, ucapan pertama, firman Tuhan yang disampaikan di buku Maleakhi adalah, Aku mengasihi kamu. Setelah sekian waktu mereka berdoa dari pembuangan, Tuhan bawa kembali ke Yerusalem. Setelah lebih kurang 100 tahun, sudah mulai lupa. Diingetin lagi. Diingetin lagi, aku mengasihi kamu. Meskipun kemudian respon umat waktu itu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah Engkau mengasihi kami? Bapak Ibu, perjamuan kudus sekali lagi adalah cara Tuhan untuk membantu kita kembali mengingat bahwa Yesus mati di atas kayu salib karena begitu besar kasih-Nya kepada kita semua. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Saya mau ajak kita. Rasakan, coba pikir. 7 hari terakhir ini. Bagaimana cara Tuhan mengasihi saya? 7 hari terakhir ini. Bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? 7 hari terakhir ini. Dan bagaimana respon kita dengan segala kebaikan yang Tuhan berikan. Umat Israel, dia begitu fasik, begitu gegabah. Namun selalu kembali diingatkan, aku mengasihimu. Silakan ambil waktu. Ketika Tuhan bilang, saya mengasihi kamu. Tanya, bagaimana respon saya? Tuhan Yesus mati di atas kayu salib karena mengasihi kita. Apa respon saya? Alkitab bilang, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Silakan tanya diri kita, apa yang saya lakukan 7 hari terakhir? Apa kebaikan Tuhan 7 hari terakhir? Dan apa semestinya
respon saya? Kalau Tuhan katakan, saya mengasihi kamu. Silakan berdoa secara pribadi sebelum kita makan roti dan minum anggur. Berdoa selesai. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kasih Tuhan menyertai kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami tidak berlaku benar. Kami gegabah, kami berlaku fasik, ampuni kami Tuhan. Dan biarlah ketika kami terus mengingat kebaikan Tuhan, biarlah kami boleh meresponinya dengan senantiasa bertindak, berlaku seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita, dan saya akan membacakan satu buah ayat di Kejadian 14 ayat 19 sampai dengan 20 berkata, lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Mari kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita, dan sebelumnya kita tundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami bisa beribadah, memuji, mulakan Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami ingin memberikan persembahan dan persepuluhan kami. Biarlah persembahan dan persepuluhan kami ini Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sembari kantong persembahan dijalankan, Song Ministry akan menaikkan satu buah pujian. Nusantara Puji namanya. Dan kamu, Aku dan kamu telah ditebus oleh darah yang kudus. Kita dipilih bersama-sama membangun tubuh Kristus. Kau sahabatku, kau saudaraku, Yesus satukan kita untuk membawa kemuliaan-Nya sampai ke ujung dunia. Kita berkuasa
Mari sekali lagi naikkan pujian. Kau sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, Yesus satukan kita untuk membawa kemuliaan-Nya sampai ke ujung dunia. Kita berkumpul. Mari jemaat saja kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama. Nama Yesus, nama yang kudus. Bergandeng tangan, memuji Tuhan. Nusantara, puji namanya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, beritakan kebesarannya. Dari utara ke selatan, ceritakan Dari Sabang. kebaikannya. Dari Sabang sampai Merauke, beritakan kebesarannya. Dari utara ke selatan, ceritakan Kita berkumpul. Kita berkumpul, kita bersama. Sama-sama katakan. Hey, Nama Yesus, nama yang kudus. Bergandeng tangan, memuji Tuhan. Nusantara, puji dari Sabang namanya. sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, beritakan kebesarannya. Dari utara ke selatan, ceritakan kebaikannya. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, ceritakan kebesarannya. Dari utara ke selatan, ceritakan Dari Sabang sampai Merauke. kebaikannya. Dari Sabang Sampai Merauke, beritakan kebesarannya. Dari utara ke selatan, ceritakan kebaikannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan kita berikan aplaus kepada Bapak Pendeta Audi yang sudah memberikan firman Tuhan pada pagi ini. Terima kasih kepada Bapak Audi dan beserta Ibu dan Angie dan Toa. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang sangat luar biasa pada pagi hari ini tentang Maleaki sebelum hari Tuhan ya. Maleaki ini adalah buku terakhir sebelum 400 tahun kedatangan Tuhan Yesus ya, kelahiran Tuhan Yesus melalui Yohanes Pembaptis ya. Di sini umat Israel selalu keras kepala, fasik dan gegabah, tetapi di mana ada penghakiman di situ ada kebebasan, ada pemulihan, dan juga dengan cara kayak gitu kita harus bertobat, beribadah kepada Tuhan, dan juga kita juga ya rekonsiliasi dan juga terus share saat teduh. Terima kasih juga kepada pemain musik multimedia ASE. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Pengumuman sepekan seminggu ini, pertama PDG single di grup masing-masing pada hari Rabu 29 Mei 2024 jam 19.30 nanti diinfokan di grup single atau pemimpin single. Yang kedua, parenting class pada hari Kamis 30 Mei 2024 jam 19.30.
Ini nanti akan diumumkan di grup merit. Yang ketiga, ibadah minggu KKK dan teens pada hari Minggu 2 Juni 2024. Tempat masih tempat biasa, Bosland, Jalan Sudirman, Office Park, di Bosland, di gedung C3 di tempat ini jam 10 pagi. Selanjutnya kita akan mendengarkan dan juga akan menyaksikan performance dan KKK dan juga doa penutup Pak Odi. Terima kasih. Mari berikan apresiasi kepada anak-anak kita yang luar biasa. Orang tua tadi sambil mau begini-begini nanya. Terima kasih, kita sudah sampai di ibadah penutup. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar. Mengerti tentang Maleaki, buku terakhir di Perjanjian Lama. Kami tahu nama Tuhan besar. Dan Dia tunjukkan, Dia mengasihi setiap dari kami. Terima kasih Tuhan. Dan tak putus-putusnya kasih Tuhan menyertai kami. Kami bersyukur untuk hari ini
kami boleh bersekutu bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kemudian kami boleh praktekkan di dalam 7 hari ini, bahkan kami boleh berlaku sehingga kami berjaga-jaga menanti hari Tuhan dalam kehidupan kami. Saya mau berdoa Tuhan untuk hari ini, untuk setiap dari kami, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, dalam setiap rencana kehidupan kami, dalam setiap rencana rumah tangga kami, pekerjaan kami, sekolah kami, kuliah kami, dalam rencana pelayanan kami, kiranya Tuhanlah yang meluruskan setiap jalannya, dan Tuhan buat semua rancangannya menjadi berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati setiap dari kami. Tuhan menyembuhkan setiap dari kami. Kami berdoa untuk kesehatan kami secara pribadi. Kami berdoa untuk kesehatan orang-orang yang kami cintai. Kesehatan orang tua kami. Kesehatan suami istri kami. Kesehatan anak-anak kami. Kesehatan saudara-saudari kami, rekan-rekan kami dimanapun mereka semua berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memiliki kehidupan, Tuhan yang sama yang akan memberikan kesembuhan bagi setiap dari kami. Kami khususnya berdoa Tuhan untuk adik Cece. Kami berdoa Tuhan untuk adik Denis yang saat ini sedang sakit. Kiranya setiap obat, setiap tindakan yang diberikan, semua membawa kepada kesembuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Biarlah sukacita yang boleh kami terima melalui pemberitaan firman Tuhan, boleh kami renungkan dalam kehidupan kami, boleh kami bagikan di dalam setiap tempat di mana Tuhan menempatkan kami. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang melampaui segala akal akan terus menyertai setiap dari kami semua. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Saya ajak kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama sekali lagi menaikkan pujian. Kasih Tuhan nyata dalam hidup kita. Mari kita pulang menjadi pribadi yang baru. Kita mau memilih, kita mau bebas dari dosa. Kita mau bebas dari belenggu dosa. Kita mau bebas dari pergumulan kita. Sekalipun ku berjalan, Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun ku berada di dalam kesesatan, ku tak goyah, Kau tak tinggal. sama-sama katakan, Ku tahu ku kuat di dalam, karena firman Tuhan. karena firman-Mu. Sama-sama naikkan pujian, Yesus Kau sahabatku Tuhan. Yesus, Engkaulah penebusku, terang bagi jalanku, penghibur dan penolong. Yesus, Yesus, Engkaulah harapanku, kota perlindunganku, kasih-Mu nyata di dalam
hidupku. Kasih nyata dalam hidup kita. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Sekalipun ku berjalan, Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun ku berada di dalam kesesatan, ku tak goyah, Kau tak tinggalkanku, ku tahu kuat di dalam karena firman Tuhan. karena firman. Mari jemaat sama-sama naikkan pujian. Yesus, Kau penebusku Tuhan. Yesus, Engkaulah penebusku, terang bagi jalanku, penghibur dan penolongku. Yesus, Engkaulah harapanku, kota perlindunganku. Kasih Tuhan nyata dalam hidup kita. Musik memuji Tuhan. Mari tepuk tangan untuk Tuhan kita yang meriah. Mari sama-sama sekali lagi naikkan pujian. Ku tahu kuat Tuhan di dalam-Mu. Ku tahu ku kuat di dalam-Mu, karena firman-Mu Ku tahu ku kuat Tuhan. Ku tahu ku kuat di dalam-Mu, karena firman-Mu. Sama-sama katakan, Yesus, Engkaulah penebusku. Yesus, Engkaulah penebusku, terang bagi jalanku, penghibur dan penolongku. Yesus, Engkaulah harapanku, kota perlindunganku. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Engkaulah penebusku, terang bagi jalanku, penghibur dan penolong. Yesus, Yesus, Engkaulah harapanku, kota perlindunganku. Kasih-Mu nyata Tuhan. hidupku. Kasih-Mu nyata di dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Silakan berfellowship. Happy Sunday semua. Sunday Kak Odi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Pak Pendeta. Iya. Selamat hari Minggu. Pengantin baru nih mau ngomong. Selamat hari Minggu. Thank you Bang. Hari Minggu. Selamat